Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 24 Januari 2024 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Melanjutkan Karya Kristus yang dilandaskan pada Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19a. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Markus 3 ayat yang ke-14. Mari kita berdoa sebelum baca Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih padamu kesempatan boleh kembali membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dan seluruh kru YKB yang bekerja untuk menyiapkan produk ini, supaya produksi ini boleh tiba di tangan para sahabat DKB, boleh mendengarkannya dengan baik, dan oleh itu firman Tuhan boleh sungguh-sungguh mengendalikan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita, saya bacakan Markus 3 ayat 14 yang berbunyi demikian, dengarkanlah firman Tuhan. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sahabat, pelayanan Yesus dalam dunia hanya 3 tahun saja, tidak panjang, hanya 3 tahun saja. Setelah itu ia kembali kepada Bapanya di sorga. Apakah dengan demikian pekerjaan Yesus sudah selesai? Tuntas? Di satu sisi, ya, sudah selesai. Karya salib adalah pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Namun di sisi lain, ada pekerjaan yang masih harus terus diteruskan. Nas ini menggambarkan bagaimana Yesus melibatkan murid-muridnya untuk meneruskan tugas menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus memilih 12 murid untuk menyertai dia dan belajar dari dirinya sendiri. Bukan hanya itu, mereka menjadi sahabat dan rekan kerja Yesus. Selama 3 tahun mereka belajar dari pengajaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Mereka menikmati perjalanan dengan Yesus, mereka bercakap-cakap dan belajar mengenai isi dari kitab suci. Mereka dipersiapkan untuk meneruskan pewartaan Injil kepada semua bangsa. Mereka juga diberikan kuasa, power untuk dapat mengusir setan. Semua dipersiapkan untuk meneruskan misi Allah bagi dunia ini. Sahabat, betapa bahagianya jika kita juga diikut sertakan untuk berkarya bersama Tuhan. Meskipun kita bukan bagian dari 12 murid saat itu, prinsip panggilan untuk melanjutkan karya Kristus adalah bagian yang sama. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus terus belajar. Ya, dalam tugas belajar itu, kita kemudian siap diutus untuk berkarya di dan ke dalam dunia. Kita melakukan apa yang Yesus juga lakukan, yaitu menyiapkan generasi-generasi berikutnya untuk melakukan misi Allah bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau melibatkan kami yang lemah ini dalam karya misionermu yang besar, karya misionalmu yang luar biasa. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Allah, supaya kami mampu menjadi rasul-rasul untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, baik melalui perkataan kami pun melalui kehidupan kami. Kami berdoa bagi para penginjil-penginjil yang memberi hidup mereka untuk mewartakan kabar baik, kabar keselamatan di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang terpencil yang tak terjangkau oleh kemajuan-kemajuan atau belum terjangkau oleh kemajuan-kemajuan teknologi dan pembangunan. Beri kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, supaya dengan itu mereka dapat terus mengerjakan karya misional yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pakailah gereja-gerejamu di kota-kota besar ini Tuhan, dimanapun kota-kota besar itu, supaya mereka boleh menyisihkan anggaran-anggaran mereka untuk mendukung
program-program pekabaran Injil yang menjangkau daerah-daerah terluar dan terpencil, baik melalui para misionaris di tempat itu maupun melalui media-media yang menyiapkan diri atau memberi diri untuk mewartakan kabar keselamatan yang bisa diakses oleh seluruh penduduk di berbagai tempat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat DKB renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.